Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian yang dalam kesempatan ini kami akan berbagi informasi mengenai langkah awal proses pembentukan atau pembuatan proposal. Di sini akan ada review mengenai apa itu definisi dari penelitian. Beberapa pakar mengungkapkan bahwa penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, dan empiris serta kritis dari suatu proposisi hipotesis hubungan antara beberapa fenomena. Penelitian juga merupakan pencarian sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian tersebut dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecahkan. Yang terakhir adalah penelitian merupakan pendekatan sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru dan variabel. Jadi sudah jelas sekali di sini penelitian ini tujuannya sebenarnya untuk memecahkan masalah, untuk mendapatkan pengetahuan baru dan hubungan fenomena-fenomena yang kita amati. Next. Untuk menangkap fenomena yang diteliti, pastinya harus ada sumber dan kreativitas. Sumber ini berasal dari di mana kita akan mengetahui ilmu atau banyak informasi itu dari mana. Tentunya ini adalah sumber di mana kita bisa melihat dan memahaminya, dan juga kreativitas. Kreativitas ini lebih kepada faktor atau unsur dari penelitinya, karena kreativitas ini dipandang sebagai sebuah seni. Jadi di sini sangat diperlukan kreativitas dari peneliti untuk mengetahui lebih dalam dari apa yang diteliti. Sumber untuk mengupas lebih dalam itu ada beberapa sumber, itu ada 5. Tentang sesuatu hal itu kita bisa mengetahui lebih dalam, lebih banyak, untuk lebih memahami itu ada 5. Yang pertama adalah ilham, otoritas, intuisi, common sense, dan ilmu. Nah, di sini tingkatan paling tinggi adalah tingkatan ilmu, karena di mana ilmu ini sendiri pengetahuan yang diturunkan dari realita, informasi yang tepat dan dapat dipercaya, serta dengan cara terbaik dan objektif. Sedangkan sumber yang lainnya, ilham, otoritas, intuisi, ini lebih ke pengetahuan yang kadang kejadiannya hanya seketika berdasarkan rasa atau wewenang yang tidak sepenuhnya dimiliki kualifikasinya. Itu saya kira kurang kafah, kurang menyeluruh untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui, karena kadang tepat atau sebaliknya itu, kalau sebaliknya itu atau tidak tepat itu yang bahaya nanti ketika kita menjadikan itu sebagai dasar seperti itu. Jadi banyak hal, banyak bidang yang menjadikan ilmu itu memang sebagai sumber pengetahuan, sumber untuk mengetahui lebih dalam. Untuk urgensi kreativitas dalam penelitian itu ada kreativitas imajinatif, natural, preskriptif, terapan, dan teoritis. Nah, di sini yang diterapkan, yang perlu peneliti harus miliki adalah kreativitas terapan dan teoritis, semacam itu. Para peneliti harus mampu menciptakan kreativitas keempat dan kelima, karena di sini kreativitas dan kelima ini akan sangat mampu mendukung kelancaran proses penelitian. Nah, kenapa begitu? Karena kreativitas terapan ini adalah kreativitas untuk menentukan aplikasi konsep dalam upaya memecahkan masalah. Terus kreativitas teoritis adalah kemampuan pengembangan hubungan antara faktor-faktor yang akan menghasilkan konsep abstrak. Jenis kreativitas ini merupakan bagian penting dalam berbagai disiplin, meskipun sebenarnya tidak semua menggunakannya lah, semacam itu. Berikutnya kita akan mencari tahu fenomena itu, cara mencari tahunya bagaimana. Di sini fenomena ini sebenarnya kita bisa lihat secara mendalam. Di sini peneliti itu harus banyak membaca sumber. Dan di sini adalah jurnal. Jurnal, kenapa harus jurnal? Karena jurnal itu yang berisi artikel-artikel riset ini akan menyuguhkan hasil riset dan pemikiran substantif yang telah diuji, diseminarkan, bahkan direview oleh para pakar, sehingga jurnal ini, artikel jurnal ini dapat menjadi acuan seseorang ketika akan memulai penelitian. Nah, semacam itu. Tentunya artikel yang dicari oleh peneliti itu harus artikel yang sesuai topiknya atau sama dengan yang peneliti ingin kaji, seperti itu. Sehingga apa? Fenomena yang didapatkan akan lebih
mudah. Terus yang berikutnya, pemahaman terhadap isi jurnal dengan pengalaman akan lebih mudah mendapatkan topik penelitian yang ingin dikaji. Untuk dapat mengetahui fenomena yang akan diangkat, peneliti harus menyadari bahwa setiap fenomena akan mengakibatkan munculnya fenomena yang lain. Biasanya hal ini ditangkap oleh seorang peneliti atau diungkapkan dalam sebuah laporan peneliti atau artikel penelitian itu. Mereka paparkan di saran penelitian tersebut. Jadi di sini nanti hal ini yang bisa dikembangkan oleh penelitian berikutnya. Terus dalam suatu penelitian biasanya akan mengakibatkan hubungan sebab akibat di mana kondisi yang harus ada dan memadai untuk melakukan sebuah penelitian. Untuk menangkap fenomena, menentukan masalah, peneliti harus melihat kesenjangan. Jadi harus melihat perbedaan konsep riset yang akan kita anggap dengan penelitian terdahulu. Lah semacam itu. Terus yang kadang samar terjadi adalah ketika peneliti ditanya sebenarnya apa sih problem dari penelitian saudara. Mereka bingung untuk mengungkapkan. Lah di sini disinyalir bahwasanya peneliti ini belum begitu menguasai terhadap problem yang ingin atau fenomena yang ingin dipaparkan atau dikaji dalam sebuah risetnya. Nah, di sini gap riset ini saya suguhkan yang paling awal karena biasanya gap riset ini berpijak dari artikel-artikel yang telah kita cari. Nah, kemarin kita sudah mencari bersama bahwasannya dari gap riset selain dijadikan acuan, kita bisa melakukan pemetaan. Sebenarnya perbedaan penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu itu ada di mana, walaupun topiknya sama gitu. Mungkin ada di konsepnya, ada di hasil penelitiannya, ada di keterbatasannya, atau di tatanan konsep yang perlu dilanjutkan. Nah, itu yang nanti peneliti itu perlu paparkan di latar belakang penelitian. Misalnya, contoh dalam penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif ini pada awalnya menggunakan 3 variabel independen. Mungkin penelitian selanjutnya menangkap saran dari penelitian terdahulu untuk menggunakan variabel yang lain atau ditambahkan. Misalnya ditambahkan menjadi 4 variabel atau 5 variabel yang belum dilakukan oleh penelitian yang lain. Nah, itu berarti ada kesenjangan ini di sini. Atau kualitatif yang semula meretasnya itu hanya pada tataran apa ya, ibaratnya kalau suatu pembahasan itu pada kulitnya, dia akan lebih dalam. Misalnya meretas sebuah makna dari bagi hasil. Sebenarnya bagi hasil itu apa? Kita melihat, menanyakan kepada sebuah pakar. Jadi di luar tatanan konstruksi yang ada, definisi yang ada, adakah sisi dekonstruksinya di sisi lain, bahwa apa yang sudah ada itu bukan merupakan sesuatu yang absolut. Jadi kita melihat misalnya bagi hasil itu memang pembagian keuntungan, tapi di luar itu ternyata sisi dekonstruksinya itu ada sebuah kegiatan muamalah, sebuah kegiatan kebaikan dan sebagainya, itu yang bisa diretas lebih dalam oleh penelitian-penelitian kualitatif lah semacam itu. Itu bisa dilakukan oleh semua peneliti. Nah, sebenarnya masalah ini muncul dari mana sih? Nah, kita bisa melihat masalah ini ternyata ada kesenjangan dari fenomena. Antara fenomena yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ini menggelitik peneliti untuk melakukan penelitian. Yang kedua adalah kesenjangan penelitian. Jadi hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya ini mungkin berbeda, ataupun variabel konsep yang digunakan satu dengan yang lainnya ini berbeda. Ini memunculkan sebuah masalah dalam suatu riset atau kesenjangan teori. Jadi ada pengembangan teori atau perbedaan teori dalam sebuah riset. Ini juga nanti dapat digunakan dasar sebagai pembuatan penelitian itu sendiri. Jadi kenapa kita perlu, atau kenapa masalah ini perlu muncul, karena dengan adanya masalah ini seorang peneliti ini dapat
menginvestigasi secara lebih jauh, menjawab apa yang ingin dikaji dalam sebuah riset. Biasanya pertanyaannya ini nanti muncul dalam sebuah perumusan masalah, semacam itu. Peretasan masalah ini sendiri pertanyaan penelitian yang harus ada dalam proses pencarian topik penelitian atau problem itu. Sebenarnya dalam sebuah topik penelitian atau penelitian sendiri, kita secara logis itu berpikir sebenarnya penelitian ini memang apakah ada masalah atau kita sekedar hanya membuat. Itu sebenarnya sudah bisa ditangkap hal tersebut. Nah, kalau memang ada masalah, berarti dapat dilakukan pemecahannya melalui sebuah penelitian. Nah, peneliti sendiri sebenarnya bisa mengukur apakah penelitian tersebut menarik, unik, atau hanya biasa saja. Terus dengan seperti itu, peneliti tentunya juga akan tahu manfaatnya untuk diteliti itu untuk apa. Pastinya nanti secara lambat laun peneliti ini akan lebih mengetahui, oh sebenarnya manfaat dari penelitian saya ini nanti adalah untuk misalnya membuktikan, mengembangkan, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya berikan dari perkuliahan pada kesempatan kali ini. Nanti contoh terkait dengan proposal, penelitian kuali maupun kuantitatif akan kita share sehingga saudara nanti bisa mengembangkan atau mencoba memulai bagaimana membuat sebuah latar belakang yang berusaha melihat problem atau masalah dari riset-riset saudara semuanya. Jadi masing-masing kelompok atau masing-masing mahasiswa tentunya akan mempunyai problem yang berbeda-beda. Ini menarik sekali untuk dilakukan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.